lagi ke YouTube channel aku, Hervina Puspita. Di video kali ini aku mau bahas mengenai fluida dinamis. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu fluida dinamis, sahabat fisika tahu nggak apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Nah, sekarang kita bahas fluida dinamis. Fluida dinamis terdiri dari persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Dalam persamaan kontinuitas, nanti kita akan mempelajari apa itu debit. Sedangkan dalam hukum Bernoulli, nanti kita akan mempelajari aplikasi dari hukum Bernoulli. Dalam aplikasi hukum Bernoulli, terdapat teorema Torricelli, penturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat pesawat. Oke, yang pertama kita bahas persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Berikut ini adalah rumus persamaan kontinuitas. Oke, di sini dapat dilihat A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi, V1 adalah kecepatan fluida ketika masuk dengan satuan meter per second, V2 adalah kecepatan fluida ketika keluar dengan satuan meter per second. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu debit. Sahabat fisika tahu nggak apa itu debit? Debit adalah volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini nih. Oke, di sini dapat dilihat Q adalah debit dengan satuan meter kubik per second, A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, T adalah waktu dengan satuan second, V kecil adalah kecepatan dengan satuan meter per second, V besar adalah volume fluida dengan satuan meter kubik. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut ke latihan soal. Air mengalir dalam pipa yang berpenampang besar dengan luas 200 cm² dan kecepatan alirnya 3 meter per second. Kemudian, air mengalir ke pipa kecil yang luas penampangnya 50 cm². Tentukan A. Debit pada pipa kecil, B. Kecepatan air pada pipa kecil. Diketahui A1 sama dengan 200 cm² sama dengan 0,02 meter kuadrat, V1 sama dengan 3 meter per second, A2 sama dengan 50 cm² sama dengan 0,005 meter kuadrat. Pembahasan. A. Debit pada pipa kecil. Q2 sama dengan Q1, Q2 sama dengan A1 dikali V1, Q2 sama dengan 0,02 dikali 3. Q2 sama dengan 0,06 meter kubik per second. Selanjutnya, B. Kecepatan air pada pipa kecil. Dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A2 V2 sama dengan A1 V1, 50 dikali V2 sama dengan 200 dikali 3, maka V2 sama dengan 12 meter per second. Oke, selanjutnya kita bahas salah satu contoh dari aplikasi hukum Bernoulli, yaitu tangki berlubang. Secara matematis, kecepatan semburan air dalam tangki berlubang dirumuskan sebagai berikut, di mana V yaitu kecepatan semburan air dengan satuan meter per second, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H tinggi lubang dari permukaan air dengan satuan meter. Oke, selanjutnya, waktu yang dibutuhkan semburan air mencapai tanah secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana T adalah waktu yang diperlukan air untuk mencapai tanah dengan satuan second, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H yaitu ketinggian yang dapat diukur dari permukaan tanah dengan satuan meter. Selanjutnya, untuk mencari jarak jangkauan air dapat dirumuskan sebagai berikut.
di mana H1 adalah tinggi lubang dari permukaan air dengan satuan meter dan H2 tinggi lubang dari permukaan tanah dengan satuan meter. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut ke latihan soal. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar sebagai berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan A. Kecepatan keluarnya air, B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air, C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Pembahasan. A. Kecepatan keluarnya air, V sama dengan akar 2GH. Dapat ditulis V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 3,2 sama dengan 8 meter per second. B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Dapat dituliskan X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Selanjutnya, kita dapat menulis X sama dengan 2 akar 3,2 dikali 10, hasilnya yaitu 8 akar 2 meter. C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Kita dapat menulis T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya, T sama dengan akar 2 dikali 10 per 10. Hasilnya adalah akar 2S. Bagaimana sahabat fisika? Mudah dipahami ya? Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!